Lalu bagaimana kondisi terkini di Gaza saat ini? Kita akan tanyakan kepada relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rafiul Haq, langsung dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Fikri, bisa dijelaskan saat ini apakah serangan Israel masih berlanjut baik itu di darat maupun udaranya? Ya, memang serangan Israel masih terus berlanjut sampai detik ini. Serangan-serangan masih terus dilancarkan ke berbagai wilayah yang ada di Jalur Gaza. Bahkan Kementerian Kesehatan Palestina merilis bahwa ada 9 pembantaian sehingga terhadap masyarakat Gaza sehingga menyebabkan 107 warga meninggal dan juga 145 orang luka-luka dalam 24 jam terakhir. Dan sampai saat ini rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina, korban sejak 7 Oktober lalu terdapat 29.000 lebih warga yang meninggal, di antara mereka 13.000 adalah anak-anak dan 8.500 adalah dari kalangan wanita. Dan juga terdapat 340 tim medis yang meninggal dan juga 130 jurnalis ikut meninggal akibat serangan kekejian militer Israel, dan juga mereka sangat random sekali untuk menyerang warga sipil. Mereka menyerang fasilitas umum, mereka menyerang tempat-tempat pengungsian, mereka juga menyerang kendaraan-kendaraan dan serta warga yang berjalan kaki ataupun mereka yang melakukan mereka mengantri begitu untuk mendapatkan jatah-jatah bantuan dari organisasi-organisasi NGO lokal maupun dari organisasi dunia. Dan saat ini masih terjadi penangkapan-penangkapan terhadap warga Gaza oleh pihak militer Israel, dan saat ini ada terdapat Direktur Rumah Sakit Nasir, ya, Atif Al-Hud juga ditangkap oleh pihak Israel serta dokter bedah dan 70 orang lainnya yang ditangkap oleh pihak Israel. Dan saat ini para jurnalis yang ada, baik itu dari media-media lain ataupun dari Al Jazeera, salah satunya adalah Anas Syarif yang berada di Gaza Utara. Mereka bersaksi bahwa warga saat ini di Gaza Utara mengalami kelaparan yang sangat hebat sehingga menyebabkan kematian terhadap warga. Dan di sana pun saya membaca ataupun melihat dari foto media di lokal juga bahwa ada di Gaza Utara mereka memakan roti yang bahan campurannya adalah biji-bijian rendah lemak serta dari bahan pakan ternak dan juga rumputan. Sehingga memang saat ini di Gaza Utara mengalami kelaparan yang sangat hebat, dan terjadi juga penembakan warga yang mengantri dalam mengambil bantuan-bantuan yang ada di Gaza Utara oleh pihak militer Israel, sehingga menyebabkan banyaknya kematian dari masyarakat sipil itu sendiri. Dan saat ini bayi-bayi yang ada di jalur Gaza saat ini sulit mendapatkan susu dan juga popok dengan kelangkaan yang sangat banyak, ya, artinya tidak sulit sekali untuk mendapatkan susu dan juga popok dan juga harga yang begitu mahal, sehingga saat ini bayi-bayi juga kekurangan untuk mendapatkan tempat yang aman untuk melindungi dari penyakit-penyakit menular, ya, karena pihak UNRWA pun mengatakan bahwa hampir 3/4 warga yang ada di Gaza ini meminum air dari sumber air yang terkontaminasi, ya, oleh bom-bom tersebut, akhirnya menyebabkan banyak penyakit-penyakit menular. Dan juga dari Kemenkes Kesehatan Palestina juga mengatakan bahwa ada 1 juta warga yang terjangkit penyakit menular yang ada di tenda-tenda pengungsian. Dan saat ini militer Israel juga masih terus mencegah bantuan medis dan bahan bakar ke rumah sakit yang ada di Gaza Utara, sehingga ini akan menyebabkan lumpuhnya rumah sakit ataupun pos-pos kesehatan yang ada di Gaza Utara, karena Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa dalam beberapa pekan terakhir rumah sakit yang ada di Gaza Utara
beroperasi, namun tidak dengan rumah sakit di Indonesia, karena rumah sakit Indonesia mengalami kehancuran hebat yang begitu dahsyat. Dan bukan hanya di Gaza Utara sendiri, tapi di Gaza Tengah pun mengalami kerusakan, ya, di mana rumah sakit Ashifa saat ini generator listriknya akan mengalami pemadaman ataupun mati dalam maksimal kurun waktu 2 hari karena kurangnya bahan bakar yang diterima oleh rumah sakit tersebut. Dan sampai saat ini ada 1,4 juta warga yang ada di Rafah, yang ada di Gaza Selatan. Mereka masih melakukan evakuasi, baik mereka melakukan evakuasi ke Gaza Tengah, tapi dengan tanpa jalur aman. Dan saat ini yang diklaim oleh pihak Israel bahwa tempat tersebut adalah tempat aman, namun saat ini pun tidak luput dari serangan militer Israel. Dan perlu diketahui juga pemantau hak asasi manusia Euro-Mediterania bahwa mereka mengatakan pentingnya pernyataan para ahli PBB mengenai pelanggaran Israel terhadap perempuan dan anak-anak perempuan di Gaza dan juga di tepi barat terhadap bentuk kekerasan dan kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, karena mereka juga mendapatkan bukti-bukti, ya, yang didapatkan untuk melakukan persidangan ini. Dan juga para ahli PBB pun menegaskan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan Palestina yang berada dalam tahanan Israel mengalami berbagai bentuk kekerasan dan kekerasan seksual termasuk pemerkosaan tersebut. Dan Kementerian Kesehatan Palestina juga mengatakan bahwa Rumah Sakit An-Nasir sampai saat ini menjadi barak militer atau markas militer Israel yang membahayakan pasien-pasien dan staf medis, karena masih tersisa 25 staf medis serta 136 pasien di Rumah Sakit Nasir tanpa listrik, air, makanan, dan juga serta oksigen. Dan sampai saat ini terdapat 6-8 warga yang meninggal akibat kekurangan oksigen yang ada di Rumah Sakit Nasir, karena saat ini menjadi tempat barak ataupun markas militer Israel di rumah sakit tersebut. Dan untuk bantuan-bantuan juga masih sangat sulit, karena memang masih terdapat demonstran warga Israel yang mereka melakukan demo-demonya di perbatasan Karim Abu Salim, sehingga bantuan masih sangat sulit, ya, karena memang ada 2 pintu, yaitu pintu Rafah antara perbatasan Mesir dan juga jalur Gaza, dan juga pintu Karim Abu Salim perbatasan Israel dan juga Mesir. Dan saat ini memang bulan Ramadan sudah hampir mendekati, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyetujui pembatasan akses warga Palestina terhadap warga yang ingin pergi ke Al-Aqsa selama bulan Ramadan kelak. Baik, terima kasih Fikri Rafiul Haq atas informasi Anda langsung dari Gaza, Palestina. Kami harapkan segera ada kesepakatan untuk gencatan senjata di sana. Baik. Amin.